Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Rabu Wage ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu Wage ya. Ada sebuah pertanyaan dari saudara kita kaitannya dengan kenapa kok sihir itu sulit untuk dihilangkan. Padahal saya ini sudah ruqyah ya. Sudah ruqyah ke Kiai A, B, C, D, Ustadz A, B, C, D, kok tidak sembuh-sembuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Anda ini setelah ruqyah itu tidak meneruskan gitu loh ya. Ruqyah itu sebenarnya pada dasarnya adalah menyadarkan ya. Menyadarkan diri Anda bahwasanya Anda itu terkena sihir. Dan mungkin kesadaran Anda itu disadarkan itu mungkin baru 1% gitu loh. Nah, selanjutnya tugas Anda adalah melengkapinya sampai 100%. Nah, saya bicara semacam ini berdasarkan fakta ya. Berdasarkan fakta ya, ketika saya terkena gangguan sihir. Ya, pada waktu itu saya diobati ya kemana-mana gitu. Ya. Tapi ya tidak sembuh-sembuh. Ya itu tadi. Karena sihir yang ada di dalam diri kita itu 100%. Ya. Kita melakukan terapi di luar itu cuma 1%. Ya. Pada saat kita datang ke kiai gitu ya, timbul motivasi di dalam diri kita, timbul kesadaran diri di dalam diri kita saat itu saja. Setelah pulang ke rumah 1 hari sampai 1 minggu lupa, aktivitas seperti biasanya, tidak menjaga spiritual kita, mulai dari ibadah sampai dengan tirakat itu tidak kita jaga. Nah inilah yang menyebabkan makhluk halus itu masuk lagi ya. Nah, itu teman-teman, kenapa kok bisa masuk lagi loh? Karena sihir ya. Keberadaan makhluk halus di dalam tubuh Anda ketika Anda terkena gangguan sihir itu sudah lama ya. Sudah lama di dalam tubuh Anda. Tidak sehari 2 hari, tidak sebulan 2 bulan ya. Bisa jadi tahunan sudah berada di dalam tubuh Anda. Misalkan ya, Anda punya musuh ya, atau Anda pernah menyakiti orang misalkan, terus orang itu dendam, terus datang ke orang pintar, Pak saya ini didalimi oleh si A ya. Orang yang dendam dengan Anda kadang juga tidak tahu kalau dia itu melakukan sihir. Dia datang ke orang pintar, tujuannya apa? Supaya tidak tersakiti gitu. Tidak taunya dukunnya ini melakukan sihir. Biasanya seperti itu. Nah inilah yang terjadi. Ya, datang ke orang pintar satu, dilihat kamu tidak ada reaksi. Ibaratnya kamu masih baik-baik saja. Datang dukun kedua, sampai 10 dukun. Akhirnya dukun yang ke-10 ini masuk. Kodamnya masuk. Maka kodam dari dukun yang pertama sampai ke-9 ini masuk semua ke dalam tubuh Anda. Nah, coba bayangkan ya, yang awalnya satu kodam misalkan ya, bisa jadi 10 kodam. Ya kalau misalkan orang yang melakukan sihir itu cukup satu makhluk yang dimasukkan. Ya, tapi jarang ada ya, mungkin 2-3 makhluk yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, efek dari masuknya kodam ini di dalam tubuh manusia ini memberikan bisikan-bisikan negatif. Ya, mempengaruhi perilakumu yang dulunya rajin ibadah menjadi melempem ibadah. Ya, akhirnya emosimu ini tidak terkendali. Ketika emosimu tidak terkendali, akalmu hilang. Akhirnya pekerjaanmu berantakan. Pekerjaanmu berantakan ngefek kepada kesehatanmu berantakan. Ya, rezekimu seret. Nah itulah teman-teman. Ya, akhirnya apa? 100% menguasai dirimu. Kamu baru sadar ketika kamu sudah hancur. Ya, baru sadar bahwasanya ada yang tidak beres di dalam tubuh. Kamu datang ke peruqyah, dikasih kesadaran. Ya, di terapi akhirnya kesadaranmu muncul walaupun cuma 1%. Lah 1% ini kalau tidak Anda teruskan sampai 100%,
dengan memperbaiki spiritual Anda, ibadah Anda, tirakat Anda, tidak akan sembuh. Ya, kalau kamu ya teman-teman Rabu Wage yang kena sihir, teluh santet, coba apa yang saya sampaikan ini. Kamu datang ke orang pintar, minta ruqyah, ya mungkin 1 minggu sembuh, tapi 1 minggu berikutnya masuk lagi. Ya, makanya ketika kita terkena gangguan sihir, teluh santet, itu harus membersihkan totalitas. Cara pembersihannya dengan puasa. Kamu puasa, dikeluarkan dengan puasa, ya, sampai ya bersih. Ya, di samping puasa kamu masukkan energi dzikir, kamu masukkan energi baca kitab suci, meditasi. Ya, pilih salah satunya. Ya, sambil puasa, sambil memasukkan energi positif. Artinya dari 99% setelah kamu diruqyah, itu angka 1 itu menuju ke 100%. Digeser. Kamu puasa 1 hari, katakanlah menggeser 1%, berarti 2%. 2 hari 3%. Sambil didorong lagi, dimasukkan energi positif melalui baca kitab suci, zikir. Caranya seperti itu. Sampai kapan? Sampai sembuh. Dan ini juga tergantung ya, seberapa lama ya, makhluk halus itu berada di dalam tubuh. Ya. Kalau makhluk halus itu lama, maka makhluk halus itu akan merubah karaktermu. Jadi karaktermu yang dulunya positif, rajin ibadah, tekun, ya, perilakunya terkendali, menjadi sebaliknya. Ibadah tidak pernah, tirakat belas, kelakuannya welek, males, ya, penggawaannya mangan sampai turu. Mangan turu ngerasani wong, emosian, itu yang terjadi. Nah, ketika Anda melakukan terapi pembersihan semacam ini, puasa, dzikir, wirid, nah itu sambil dirubah karaktermu. Karakter yang negatif itu Anda rubah menjadi positif. Ketika itu Anda lakukan, maka saya yakin sihir teluh santet itu akan pergi dari dirimu. Ya. Jadi pada dasarnya tergantung seberapa lama, seberapa besar sihir itu sendiri. Ya. Nah, jadi kalau sihir itu katakanlah besar, sudah lama bertahun-tahun di dalam tubuhmu, maka pembersihannya pun juga lama. Ya, jadi caranya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan ya teman-teman Rabu Wage, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.